Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah peti kemas berisi mineral terjatuh di atas truk tronton yang tak kuat menanjak di Tol Layang Reformasi, Kota Makassar. Seorang tenaga kerja Indonesia diduga menyelundupkan 2 kg sabu-sabu ke Indonesia dari Malaysia. Pelaku terancam hukuman mati. TNI Polri bersama warga membangun jalan di tengah hutan di Bulukumba sepanjang 2.500 meter. Seorang ayah di Kabupaten Goa dilaporkan anak kandungnya karena menyetubuhi selama 2 tahun terakhir. Korban yang kini berusia 17 tahun mengalami tindak kekerasan seksual itu sejak dirinya berusia 15 tahun. Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa menangkap SF berusia 55 tahun di rumahnya di Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Usai dilaporkan karena kasus reduda paksa anak kandungnya sendiri, NS yang berusia 17 tahun. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatan bejatnya itu. Saat itu, korban masih berusia 15 tahun, tidak berani melaporkan perbuatan keji sang ayah karena diancam akan dibunuh. Kelakuan bejat pelaku terbongkar setelah korban yang tidak tahan dengan sikap ayahnya mengadu kepada tantenya. Dengan dukungan sang tante, korban melapor ke polisi. Pelaku terancam pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan. Tubuhan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bontomaranu, di mana korban di sini adalah anak kandung dari pelaku atas nama RN, sedangkan dari pihak pelaku selaku orang tua atas nama SF. Mulai dilakukan sejak tahun 2021. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu mulai dilakukan persetubuhan secara bertahap dilakukan, dan terakhir ketahuan pada minggu kemarin diketahui karena korban melaporkan kepada ibu kandungnya, sehingga permasalahan ini terungkap bahwa pelaku persetubuhan adalah orang tua kandung sendiri. Untuk pengakuan pelaku sudah berapa kali dilakukan persetubuhan ini? Kalau berdasarkan hasil penyelidikan dari terduga pelaku, melakukan sudah berulang kali, tidak bisa dihitung karena sejak dari 2 tahun yang lalu, dan pada umumnya dilakukan hampir setiap 1 kali dalam 1 bulan. Ini pun juga melihat waktu keadaan tersangka atau. Selanjutnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mensosialisasikan persyaratan menjadi pekerja migran kepada mahasiswa kesehatan di Kota Makassar. Sosialisasi seperti ini harus sering dilakukan karena Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pekerja migran yang paling banyak. Sosialisasi terkait persyaratan menjadi pekerja migran legal disampaikan dalam kuliah umum di Auditorium Metaverse Kampus Tikes Amanah Makassar di Jalan Hertasning Baru, Kota Makassar oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, mahasiswa harus mempersiapkan diri terutama kemampuan akademik, keahlian dalam sektor kesehatan, serta memaksimalkan belajar bahasa asing sebagai persiapan bekerja di luar negeri. Uang kerja di luar negeri itu sebagai perawat atau sebagai caregiver atau sebagai apapun yang terkait dengan tenaga kesehatan itu peluangnya besar dan gajinya besar. Nah, sangat diapresiasi Stikes Makassar dan Amanah sudah sangat advance untuk itu, bahkan mereka sudah mempersiapkan anak-anak didiknya itu untuk siap berangkat. Saat ini sejumlah negara membutuhkan pekerja kesehatan, khususnya negara yang mengalami krisis populasi dan defisit tenaga kesehatan, seperti Jepang, Korea, Jerman, dan Malaysia. Apalagi saat ini negara-negara tersebut sudah membuka kerjasama dengan pemerintah untuk pengiriman tenaga migran secara government to government. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Selanjutnya, TNI Polri bersama warga melakukan pembukaan jalur di tengah hutan di Kabupaten Bulukumba.
Pembukaan jalan itu untuk mempersingkat waktu bagi warga menuju kota untuk menjual hasil pertaniannya. Akses jalan yang dibuka sepanjang 2.500 meter dengan lebar 8 meter. Menempuh perjalanan 2 jam, 150 personel TNI berkolaborasi dengan Polri dan masyarakat setempat untuk menyusuri hutan untuk melakukan pembukaan akses jalan di wilayah pelosok yang berada di Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Mereka membabat hutan dengan menggunakan peralatan seadanya. Kegiatan yang sudah dilakukan selama 2 pekan ini memasuki tahap akhir agar akses jalan yang direncanakan dapat segera dimanfaatkan oleh warga setempat. Akses jalan yang dibuka adalah sepanjang 2.500 meter dengan lebar jalan 8 meter. Selain membabat hutan, mereka juga memecahkan batu karang yang berada di sekitar wilayah sasaran. Selanjutnya batu itu diratakan lalu ditimbun tanah serta menutupi jalan yang berlubang. Tahap akhir penimbunan material tanah adalah untuk pemerataan jalan. Pembukaan jalur infrastruktur jalan ini memang telah masuk dalam daftar perencanaan oleh TNI agar bisa lebih dekat ke masyarakat, membantu warga agar dalam mempersempit waktu menuju kota untuk menjual hasil panen mereka. Yaitu membuka dan pengerasan jalan sepanjang 2.500 meter dan lebar 5 meter. Jalan ini merupakan akses yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat, yang mana pada saat jalan ini belum dibuka, masyarakat bisa menempuh jalan kaki 8 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Diharapkan dengan dibukanya jalan ini, maka waktu yang 2 jam itu bisa berubah jadi 5 menit, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Jalan ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba. Ini mau membantu kami di sini dan mudah-mudahan ke depannya ini ada manfaat dari seluruh masyarakat Kelurahan Tanah Lemo, khususnya Bonto Bahari. Ya. Senang sekali, Bu. Terus atas adanya ini TNI membantu kami, gembira sekali. dengan membuka Dengan membuka akses jalan, alhamdulillah sudah nampak saya lihat. Dengan terbukanya akses jalan dengan kawasan wisata pantai Tanjung Bira Bulukumba, diharapkan kawasan Tanah Lemo yang juga memiliki keindahan alam seperti Pantai Pasir Putih nantinya akan berkembang sebagai kawasan wisata baru di Bulukumba sehingga akan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Andi Memasardi melaporkan dari Bulukumba. Iya, menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Daerah Sinjai bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar menggelar kegiatan donor darah. Dalam kegiatan itu terkumpul 80 kantong darah. Menyambut HUT RI yang ke-78, puluhan warga memadati kantor Camat Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Daerah Sinjai bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS) menggelar kegiatan donor darah untuk membantu pemenuhan kantong darah di rumah sakit setempat. Kegiatan donor darah itu mendapat respon positif dari masyarakat. Pendonor bukan saja dari kalangan mahasiswa, namun juga masyarakat umum lainnya, seperti pelajar SMA, perangkat desa, dan warga lainnya yang ingin mendonorkan darahnya. Sebelum melakukan donor darah, para pendonor terlebih dahulu melakukan tes kesehatan kelayakan tidaknya untuk melakukan donor darah. Sebenarnya dalam rangka untuk menyambut HUT RI yang ke-78 yang bekerja sama dengan pihak PNR, SMA 10 dan juga dari pihak kantor camat karena untuk kedepannya untuk kegiatan kemanusiaan bukan hanya berhenti untuk hari ini dan juga beberapa instansi lembaga yang memang berkecimpung di lembaga-lembaga kemanusiaan mungkin bisa kedepannya melanjutkan hal tersebut dikarenakan ini sangat penting. Misalnya di Kabupaten Sinjai sendiri banyak kemudian membutuhkan darah dan kemudian itu sebenarnya bisa diwadahi melalui kegiatan donor darah sendiri. Dalam kegiatan ini terkumpul sebanyak 80 kantong darah. Diharapkan puluhan kantong darah ini mampu memenuhi stok darah di rumah sakit.
Kegiatan ini juga diharapkan mampu mewujudkan rasa kepedulian dan persaudaraan di antara sesama. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Dita Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.